Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. silakan duduk. Terima kasih. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah. Salam kenal ya, nama kakak Salwa Aulia dari mahasiswa bimbingan dan konseling. Kakak boleh tahu nama kamu siapa? Nama saya Sandi Nursipa. Saya sebagai seorang siswa di Madrasah Aliyah Negeri Bandung Barat. Oh, Ya. sekarang kelas berapa Sania? Oh, kebetulan Kak sekarang kelas 12 gitu. Oh, lagi 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 masa-masanya. masa-masanya Iya. ya. Sania asli dari daerah sini atau? Saya anak rantau Kak, anak rantau. Oh, anak gitu. rantau. Iya, di sini saya ngekos gitu. Wih. Tapi jarak dari kosan ke sini dekat? Dekat Kak, Dekat. paling 7 menitan. Oh, lumayan lah Ya, ya. ya. Tapi hebat loh, kamu SMA udah berani rantau, udah Iya. berani buat berjuang buat pendidikan kamu. Jadi hari ini kamu kenapa nih? Kayaknya lagi ada sesuatu ya? Boleh Iya. dong diceritain kenapa? Ya jadi gini kan ya Kak, kalau masa transisi gitu ya dari kelas 12 menuju ke masa selanjutnya gitu. Itu kan adalah masa yang sangat sangat bikin mental itu teruji banget gitu ya. Terus akhir-akhir ini saya sering merasa cemas gitu, terus sering merasa emosi saya kadang tidak bisa terkontrol gitu Kak. Ya karena mungkin masa-masa transisi ada masa-masa paling banyak tekanan gitu. Jadi saya sangat bingung gitu terhadap kedepannya mau gimana gitu. Jadi cemas mau besok kan minggu-minggu ke depan gitu akan ada berbagai ujian gitu. Jadi saya merasa cemas di sebelah sananya gitu. Apakah saya bisa untuk melakukan ujian tersebut atau apakah saya gimana gitu, takutnya saya nggak lulus atau mendapatkan nilai yang tidak memuaskan gitu. Jadi ini tuh kayak masa-masa berat buat kamu ya. Iya, Kamu tuh masa-masa berat. apalagi di kelas 12 ini kan emang pasti banyak hal-hal yang dipikirin selain ujian juga. Banyak. Setelah sekolah mau kemana ya? Iya, seperti itu. Jadi Kakak tahu kok apa yang kamu rasain itu pasti gak enak dan jadi kepikiran sendiri gitu ya. iya. Nah, sejauh ini apa yang kamu cemasin itu karena apa tuh? Karena gini, saya merasa emang pembelajaran kali-kali ini kan pembelajaran yang daring gitu ya kan. Jadi kadang saya sulit untuk menyerap pelajaran gitu, menyerap pelajaran berbeda dengan ketika tatap muka gitu. Saya bisa bertanya langsung, bisa berinteraksi langsung dengan gurunya, tapi ketika sekarang gitu berinteraksi dengan komunikasi digital gitu ya, dengan YouTube atau dengan pembelajaran lain, memang itu sangat memudahkan, tapi terkadang dalam hubungan interaksinya gitu kurang. Jadi ya saya takut akan apakah saya benar gitu, apakah enggak gitu sih jawaban itu tuh gitu. Terus sejauh ini ya dari masa kecemasan itu apa nih yang kamu lakuin kalau pas kamu lagi cemas-cemasnya? Kadang kalau lagi cemas aku tuh ngelapinnya ke emosi Kak gitu. Terus kalau misalnya ada orang, aku pengen sendiri, terus ada orang yang datang gitu, aku kadang suka marah-marahin dia gitu. Kadang mah di kamar seharian sampai gak makan, sampai gak minum gitu, sampai ya pokoknya gak keluar gitu. Terus lihat orang lain gimana gitu, aku nangis di kamar. Kok orang lain gini, aku enggak gitu. Aku bisa meluapin emosi itu ke tembok atau kemana gitu. Iya. Itu sering kamu lakukan? Iya, kalau perasaan si cemas itu muncul gitu, jadi aku ngelakuinnya ke emosi gitu. Terus yang kamu inginkan sekarang itu kayak gimana? Kalau aku ingin hidup tenang gitu. Aku ingin biar si cemas itu teh datangnya aku bisa ngatasi cemas itu gitu. Terus emosi itu aku bisa bisa mungkin diminimalisir ke hal yang buruknya gitu. Jadi ingin bisa menyeimbangkan emosi gitu Kak, biar enggak ke hal yang negatif gitu. Bisa dibilang apa yang kamu lakuin pas kamu cemas itu bisa bilang perilaku negatif ya, sampai kamu nggak keluar dari kamar, nggak makan, nggak interaksi, terus sulitan ngontrol emosi. Nah, tapi sejauh ini kamu
mudah bersosialisasi nggak sama teman-teman kamu di sekolah? Oh iya, teman-teman aku ada yang baik banyak ya Kak, ada yang baik banyak, tapi karena mungkin ada satu pertemanan aja yang membuat aku tuh kayak kena toxic friend gitu, dianya toxic ke aku gitu. Perasaan aku udah baik ke teman-teman aku, tapi teman-teman aku datang ke akunya tuh pas lagi butuh-butuhnya aja gitu Kak, ya kan. Terus pas aku butuh, mereka tuh nggak ada yang nemenin aku gitu buat buat memenuhi apa yang aku butuhkan gitu kan. Itu toksik ya. Iya, iya, betul banget. Tapi sejauh ini ada kan teman yang support kamu, yang dukung kamu, yang ada nemenin kamu? Ada gitu. Nah, jadi kalau boleh kakak kasih saran ya terhadap masalah yang kamu hadapi. Sekarang kan emang kamu lagi menghadapi masa-masa yang bisa dibilang berat ya buat kamu gitu, sampai kamu ngalamin cemas. Nah, kamu harus berusaha yakinin diri kamu bahwa kamu itu bisa, kamu itu mampu, tapi tetap dibarengi dengan usaha yang seimbang. Kamu bisa ngajak teman-teman yang support kamu buat diskusi bareng, karena kan emang sekarang terkendalanya sama belajar daring ya. Jadi kayak sedikit yang paham, sisanya kayak kebingungan gitu kan. Iya, betul. Nah, jadi kamu bisa ajak teman kamu buat diskusi bareng. Kamu juga punya teman, kamu bisa kalau misalkan ada kendala pengen cerita, selain ke kakak, kamu bisa juga ke teman. Jangan sungkan untuk cerita gitu loh, karena ngeluapin emosi kayak sedih kayak gitu itu penting juga gitu, jangan dipendem. Terus kayak kamu tuh berpikir positif bahwa aku bisa kok gitu ngejalanin ujian ini, insya Allah aku bisa. Kamu jangan lupa berdoa juga. Nah, ditambah kan kamu ketika cemas itu ada kesulitan mengontrol emosi. Nah, kalau saran aku itu kamu sering ngelakuin me time, kayak meditasi. Lebih ke kayak self talk gitu, ngomong ke diri sendiri, kamu itu jangan kayak gini, kamu nanti bisa kok gitu, kamu udah sejauh ini, kamu udah hebat. Jangan lupa buat apresiasi diri juga, ngelakuin meditasi, sering olahraga. Selain mental kamu, fisik kamu juga harus dijaga. Jangan lupa makan, minumnya, istirahatnya juga Harus cukup ya Kak, gitu. Iya gitu. Kalau misalkan emang si kecemasan itu sering, nah nanti seberapa sering si kecemasan itu muncul. Kalau udah sering banget, nanti itu harus dikonsultasikan lagi ke psikolog gitu. Tapi sejauh ini kamu masih nggak terlalu sering kan? Masih bisa mengontrol gitu. Masih bisa mengontrol. Cuman kamu mulai ubah pikiran kamu. Kamu juga lebih dekat sama diri kamu, lebih menghargai, lebih dekat juga sama Tuhannya. Berarti mungkin kali ini saya harus bisa memperbaiki diri saya. Iya, terus saya harus bisa menjaga pola makan. Iya. Dan ketika saya bisa melakukan itu, belilah self reward gitu. Udah kasih self reward ke diri sendiri. Itu kita ngomong ke diri sendiri gitu ya Kak, kamu hebat, kamu telah ngelakuin semua ini gitu. Kayak gitu. Terima kasih ya Kak atas sarannya. Alhamdulillah nih, aku sehabis cerita dengan kakak, aku jadi plong gitu, kayak ada semangat hidup baru lagi gitu. Kayak harus, aku kemarin gini, oh berarti sekarang aku harus gini. Gitu. Terima kasih ya Kak. Terima kasih juga. Ya, aku pulang dulu Kak. Ya, makasih ya. Tetap semangat. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Teteh, silakan duduk. Hai, terima kasih Kak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Kak, baik. Sebelumnya izin perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Sania Nusifa. Saya sebagai mahasiswa bimbingan dan konseling IKIP Siliwangi. Nih, ada dengan siapa dan dari mana? Nama aku Salwa Aulia. Aku dari Pasir Meong. Sekolah aku di Bandung Barat. Aku kelas 11 Kak. Oh iya. Baru kelas 11 ya? Iya Kak, baru kelas 11. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Sedikit
kurang baik nih Kak, soalnya kurang kemarin itu tidurnya kurang cukup gitu. Iya, maaf ya, emang sih kelihatan gitu kalau orang yang tidurnya kurang gitu, dari matanya juga kelihatan gitu ya. Iya ya Kak. Gitu. Terus apa nih yang membuat kamu datang ke kakak? Ada masalah apa gitu yang Iya bisa nih, Kak. kakak bantu buat kasih saran terbaik gitu? Iya nih Kak, jadi aku tuh datang ke kakak itu aku ada problem nih Kak, jadi aku tuh sering banget overthinking akhir-akhir ini. Bahkan si overthinkingnya itu sampai nggak bisa tidur, kesulitan tidur, mau tidur pun kayak banyak banget pikiran gitu loh Kak. Oh gitu. Jadi mau tidur tuh kepikirannya ini tuh gimana ya, Nah, bagaimana iya. kalau ini, bagaimana kayak gitu gitu kan gitu. Oke, biasanya overthinking itu terjadi ketika kamu apa aja sih gitu, kegiatan apa aja sih yang buat kamu bisa buat overthinking terus gitu? Ya itu kalau misalkan ada kegiatan yang baru banget mau dilakuin atau pengalaman yang baru gitu. Terus juga kalau kegiatan yang menyangkut sama masa depan itu tuh kayak kepikiran banget, terutama hal-hal yang menyangkut keluarga juga sih itu. Iya. Sering banget tuh kepikiran sebelum tidur sampai susah banget buat tidur. Iya. Terkadang kamu tuh kalau misalnya nih lagi overthinking gitu ya, bisa sampai berapa lama gitu? Apa sampai subuh kah atau sampai pagi kah atau gimana? Biasanya bisa lebih dari jam 12 itu bisa Oh, gitu. Jadi cukup ngeganggu sih buat aku. iya, buat sangat tidur. mengganggu sekali gitu ya. Tapi ada problemkah misalnya di lingkungan sekitar kamu atau teman-teman kamu gitu? Adakah orang yang mensupport kamu atau adakah orang yang bisa kamu percaya untuk kamu ceritakan semua masalah kamu? Nah sejauh ini tuh aku tuh kesulitan buat cerita sama orang. Jadi aku tuh tipe orang yang nggak mudah percaya Sama orang gitu buat cerita kayak gitu Kak. Jadi kadang kalau ada masalah ya udah pendem sendiri aja, ya udah sih kayak gitu aja. Nggak berani kadang buat cerita, mikir ulang lagi buat cerita ke temen. Padahal temen yang support itu cukup banyak sih Kak. Kalau Teteh boleh tahu nih ya, ketika kamu overthinking gitu, konsekuensinya apa sih ketika kamu tuh overthinking? Apa sih dampak negatif yang kamu rasakan gitu waktu overthinking? Dampak Banyak ya? negatif itu banyak banget, terutama buat kesehatan fisik aku kan Iya. ya, karena kurang tidur. Terus Iya, juga betul. di sekolah jadi nggak fokus gitu buat belajarnya, karena pikiran kan kemana-mana kayak gitu. Terus ada tambah nih, ketika kamu menyerap materi agak sedikit kesulitan juga kan ya? Iya. Ditambah ketika kamu pengen cerita ke orang, tapi aku tidak percaya gitu sama dia tuh, karena emang pengalaman mungkin dari sebelumnya kamu tuh punya teman yang sedikit agak melukai hati kamu gitu ya. Iya, betul banget Ya, Kak, betul melukai banget. hati kamu sehingga ketika kamu ingin ada kebutuhan ke dia gitu, dianya gitu jadi iya itu akan memengaruhi sih ke fisik, ke mental kamu gitu, mata kamu jadi overthinking gitu ya. Nah, ke kesehatan kamu bisa menurun, terus pikiran kamu kemana-mana gitu ya, jadi nggak fokus terhadap satu hal gitu. Tapi ketika kamu mengerjakan tugas, apa sih yang kamu bisa mengerjakan sesuai waktunya atau gimana? Kalau buat ngerjain tugas kayak tugas-tugas sekolah gitu, itu masih aman sih gitu, masih nggak ngelewatin deadline gitu, semuanya masih aman kalau tugas. Alhamdulillah tuh ya. Kalau di sisi kamu kan dari overthinking itu nggak bisa tidur, sama nggak bisa tidur, adakah yang kamu lakukan supaya kamu tuh bisa tidur gitu? Nah itu sampai sekarang itu aku masih belum nemu gitu, makanya sampai sekarang masih kesulitan buat ngendaliin overthinking itu. Oke. Jadi overthinking itu adalah hal yang wajar terjadi di manusia ketika manusia memikirkan hal-hal yang belum terjadi atau telah terjadi, sehingga
manusia itu ingin menyelesaikan hal itu, tetapi mungkin karena kesehatannya yang kurang, mungkin karena faktor satu dan lain, sehingga dia itu memikirkan seluruhnya itu dalam satu waktu gitu, sehingga mengganggu aktivitas yang lain gitu. Nah, coba kamu perbaiki, change your schedule gitu, ubah jadwal kamu gitu. Terus kamu tuh harus punya jadwal keseharian, kayak misalnya kamu bangun jam berapa, tidur jam berapa, kamu bikin target waktu gitu. Target waktu, terus atur juga pola makan dan pola minum. Kayaknya kamu ke air putih tuh kurang ya. Iya, Iya betul. Jadi ketika kamu rajin minum air putih gitu, rajin minum air putih, setidaknya air itu bisa menenangkan apa yang ada di dalam tubuh kamu gitu ya. Air minum harus diatur juga. Terus jadwal kesehariannya, misalnya waktu sekolah kan dari jam berapa sampai jam berapa, terus pulang sekolahnya mau apa, terus lakukan kegiatan yang bikin kamu senang. Misalnya kamu senang apa nih, nonton kah, atau olahraga kah, atau gimana kah gitu, dengerin musik kah, atau nonton konser kah, atau gimana? Sejauh ini sih aku suka sama ngedengerin musik Oh, sih, Kak. dengerin musik, oke. Nah kan rumah kamu itu kalau nggak salah di Pasir Meong itu dekat dengan pemandangan sawah Iya. gitu ya. Jadi ketika sunset atau sunrise itu kelihatan. Nah kamu keluar rumah gitu sambil dengerin musik, terus kasih apa ya, ngobrol self talk ke diri kamu gitu, ngobrol lagi suasananya yang tenang dengan diiringi musik gitu kan, itu membuat kamu tenang setidaknya. Nah udah itu kamu juga harus memperbaiki hubungan kamu dengan Tuhan kamu gitu, minta semuanya kepada Allah. Terus ketika kamu merasa hatimu tidak tenang, atau misalnya overthinking terlalu berlebihan, kamu bacalah Al-Quran. Karena dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa ketika kamu membacanya maka kamu akan mendapatkan ketenangannya gitu ya. Itu sih saran dari Teteh. Jadi perbaiki hubungan kamu, lakukan hal yang membuat kamu senang, atur jadwal hidup kamu gitu. Terus ketika kamu nih masih belum bisa tidur gitu, kamu bisa melakukan hal-hal yang membuat kamu tuh, dulu tuh aku tuh sering tidur karena aku ceritain dongeng sama ayah gitu, lakukan lagi itu, lakukan lagi sekarang gitu, yang membuat kamu bisa tidur seperti kayak dulu lagi gitu. Mungkin dari kakak. Iya, makasih banyak Kak atas saran-sarannya. Nanti aku bakalan coba satu-satu buat nyobain saran dari Kakak. Iya. Semoga bisa mengurangi overthinking yang aku alami Iya. ini. Makasih banyak ya Iya. Kak atas sarannya. Iya, sama-sama. Sekarang apa nih yang kamu rasakan setelah kita ngobrol-ngobrol gitu? Aku jadi lebih plong karena emang kan sebelumnya aku jarang banget cerita. Iya. Tapi aku akhirnya bisa cerita ke kakak gitu. Terus juga aku dapat saran-sarannya, jadi aku kayak lebih positif aja sih. Ya alhamdulillah kalau gitu ya. Semoga kamu sehat selalu. Terus kamu bisa lebih sehat lagi dalam hal mental dan fisik kamu. Iya. Semangat, sukses selalu. Terima kasih Kak. Sama-sama.